Halo, masih bertemu lagi dengan saya, Agung Toto Ibowo. Kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan convolutional neural network. Hari ini kita akan melihat feature bagaimana convolutional neural network bisa melakukan ekstraksi features. Dari sisi fungsi, CNN ini mungkin baik digunakan untuk ekstraksi features. Kita akan coba lihat salah satu kelebihan CNN pada kasus di mana menghadapi ekstraksi features terhadap image. Ini adalah contoh bagaimana features itu ada, atau mungkin kita mengenal sebagai ciri, gitu ya. Contoh misalkan di sana ada wajah manusia. Wajah manusia bisa terdiri atas mata, hidung, mulut, dan yang lainnya. Secara umum, semua wajah manusia memiliki hal yang tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita membandingkan ke semuanya, maka kita akan katakan memiliki semuanya, maka kita akan memiliki yang dinamakan dengan higher level features. Higher level features ini sebenarnya masih bisa di breakdown menjadi ciri-ciri yang lebih kecil lagi. Contoh misalkan wajah terdiri atas mata, di mana di atas mata ada alis. Akan sangat sulit kalau seandainya alis ini ada di bawah. Seperti itu. Nah, terus kemudian wajah juga terdiri atas features-features yang lain, atau kita akan sebut ini adalah sebagai middle level features. Dan middle level features ini kalau kita breakdown lagi sebenarnya juga bisa diekstrak dari sesuatu yang lebih sederhana. Misalkan ada atau tidaknya sebuah garis terang dan diikuti dengan garis gelap, ada atau tidaknya sebuah titik terang, ada atau tidaknya sebuah titik gelap, dan juga yang lainnya. Nah, ini yang akan dikatakan sebagai low level features, middle level features, dan juga high level features. Tidak adanya manusia, untuk objek yang lain pun sama, cars, cat, dan yang lain mengalami hal yang mirip juga. Nah, kita akan coba simplifikasi kasus yang ada, sehingga teman-teman bisa memahami bagaimana CNN ini berjalan. Yang akan kita lakukan, yang akan kita pahami di materi ini adalah bagaimana caranya CNN ini bisa mengenali ada atau tidak adanya sebuah huruf X atau O. Mungkin kita sebagai manusia mudah, namun tidak halnya demikian dengan komputer. Pada saat komputer mengenali huruf X dan O, kita tahu bahwa di sana ada piksel-piksel dalam sebuah citra. Contoh misalkan ini adalah representasi piksel X, di sini adalah representasi piksel-piksel dalam huruf O. Kalau kita nanti masukkan ke dalam CNN, harusnya akan dikenali sebagai X dan juga akan dikenali sebagai huruf O. Nah, namun permasalahan ini menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena dalam prosesnya kita akan mengalami input yang berbeda-beda atau variasi dari input yang ada. Contoh misalkan bisa saja input itu bergeser atau mengalami operasi translasi atau mungkin mengalami scaling atau penskalaan. Contoh misalkan pada saat kita menuliskan ada yang menuliskan hurufnya sangat besar, ada yang menuliskan sangat kecil. Atau mungkin rotasi atau mungkin weighting gitu ya. Nah, dari kasus-kasus ini harusnya CNN ini harus masih bisa mengenali. Nah, ini mungkin yang akan mempersulit bagi CNN gitu ya. Nah, dalam konteks kita mengenali, kalau kita sebagai manusia mudah karena kita bisa dan sudah berkali-kali mengalami hal ini. Namun dalam konteks komputer, yang dilihat oleh komputer tidak seperti yang dilihat oleh manusia. Yang dilihat oleh komputer itu adalah nilai-nilai yang merepresentasikan pixel itu sendiri. Katakanlah kita memiliki ada values dari 0 sampai 255. Ini bisa kita lakukan proses pengubahan menjadi normalisasi antara minus 1 sampai 1 atau 0 sampai 1. It's depend on our choice. Nah, kalau kita lihat secara lateral, kita akan tahu bahwa ada perbedaan values pada lokasi-lokasi tertentu. Yang perbedaan itu ditunjukkan dengan warna merah, di mana ada posisi yang berbeda. Kita tidak bisa membandingkan secara langsung. Mungkin komputer akan mengetahui bahwa ya di sana ada perbedaan, dan perbedaan ini mungkin bisa saja membuat komputer tidak yakin benar apakah ini adalah huruf X atau bukan huruf X. Perbedaan ini
mungkin nanti akan harusnya bisa diekstrak oleh algoritma CNN yang ada. Dalam konteks convolutional neural network, nanti kita akan coba ekstraksi, gitu ya, bagaimana caranya kita bisa melihat sebuah ciri-ciri itu dalam konteks convolutional neural network. Sekian dari saya pada materi ini. Berikutnya kita akan coba lihat bagaimana operasi konvolusi itu bisa berjalan. Terima kasih.